Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Perdana dari mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Di slide pertama yaitu ada topik 1. Perkembangan bagian dari psikologi. Yang kedua, definisi pertumbuhan, kematangan belajar dan latihan. Yang ketiga, definisi perkembangan. Yang terakhir, prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan bagian dari psikologi. Di sini ada psikologi perkembangan. Cabang dari psikologi itu yang mempelajari program perkembangan individu baik sebelum maupun setelah kelahiran. Berikut kematangan perilaku. Jadi psikologi itu perkembangan atau kemampuan pada seorang proses dari perkembangan individu mulai dari masa konsepsi sampai mati. Itu menurut Rosa Vasta et al. 1992. Kita lanjut. Yang kedua, kematangan atau maturation. Yang pertama itu definisi pertumbuhan, growth, kematangan, maturation, latihan, exercise, belajar, learning. Itu pertumbuhan atau growth, perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi jasmaniah atau fisik, menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu baru yang tadinya belum nampak menjadi organisme atau individu baik fisik maupun psikis, termasuk pola-pola perilaku maupun sifat kepribadian dalam arti yang luas. Yang kedua, kematangan atau peka, menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang merupakan titik dari suatu fase pertumbuhan sebagai titik tolak kesepian dari suatu fungsi untuk menjalankan fungsi. Yang ketiga, latihan. Dalam situasi belajar merupakan praktek atau pengulangan suatu perbuatan atau satu keterampilan verbal atau dapat dikuasai. Yang keempat, belajar dan perbedaannya, menunjukkan kepada perubahan dalam pola-pola sambutan atau perilaku dan aspek-aspek kepribadian tertentu sebagai hasil usaha individu atau organisme yang bersangkutan dalam batas-batas waktu setelah tiba masa pekannya. Perbedaannya itu perubahan perilaku sebagai hasil belajar berlangsung secara intensional atau dengan sengaja diusahakan dengan individu. Sedangkan perubahan dalam arti pertumbuhan dan kematangan berlangsung secara alamiah menurut jalannya pertambahan waktu atau usia yang ditempuh oleh yang bersangkutan. Perkembangan atau development, perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik yang menyangkut fisik, jasmaniah maupun psikis atau rohaniah. Itu progresif atau perubahan mempunyai arah maju dan bukan mundur. Yang dimaksud dari progresif ini yaitu perubahan mempunyai arah maju bukan mundur. Jadi perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, meluas, baik secara kuantitatif fisik maupun kualitatif psikis. Contoh, perubahan proporsi dan ukuran fisik dari anak, dari pendek yang tadinya kecil menjadi besar, tinggi. Dan perubahan pengetahuan secara kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks. Berkesinambungan berarti dapat berkembang, terdapat hubungan antara setiap tingkat perkembangan dengan tingkat selanjutnya, atau perubahan pada fungsi organisme berlangsung secara beratur atau berurutan. Tidak terjadi kebetulan atau loncat-loncat, tidak. Contohnya itu untuk dapat berdiri harus menguasai perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan duduk dan merangkak dalam waktu kecil. Ciri-ciri umum perkembangan. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak dapat berhenti, tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, perkembangan mengikuti pola arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan.
Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang terakhir, setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Topik teori pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pengertian pertumbuhan. Yang kedua, pengertian perkembangan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Keempat, teori pertumbuhan neoklasik. 5. Teori pertumbuhan dan perkembangan klasik. 1. Pengertian pertumbuhan. Yang dimaksud dari pengertian pertumbuhan di sini adalah proses pertambahan volume atau jumlah sel sehingga ukuran tubuh manusia tersebut bertambah besar. Bertumbuh bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan dapat diukur. Yang kedua, pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan di sini yaitu proses perubahan menuju kedewasaan pada makhluk hidup melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan tidak dapat diukur. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi di sini tuh ada dua faktor, yaitu faktor luar atau lingkungan, contohnya makanan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan. Yang kedua, faktor dalam, yaitu gen, hormon, dan sifat yang diwariskan kepada keturunan, sedangkan hormon itu berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh. Yang keempat, ada teori pertumbuhan neoklasik. Pertumbuhan ekonomi neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembangan berdasarkan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Teori ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi, itu jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi kapital, dan tingkat kemajuan teknologi. Yang kelima, ada teori pertumbuhan dan perkembangan klasik. Perkembangan ekonomi adalah proses berkelanjutannya untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto atau PDB suatu negara dan pendapatan per kapita itu penduduknya dalam jangka panjang. Kedua, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan PDB suatu negara tanpa memperhatikan adanya perubahan pada struktur ekonomi lainnya, pertambahan jumlah penduduk, dan hanya berfokus pada jumlah, bukan aspek dan yang terdampak. Ya, jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.